Assalamualaikum. Kali ini resep Abi mau bikin selai nanas untuk isian nastar. Dijamin enak, tidak lengket, tahan lama dan tidak mudah berjamur. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Bismillah. Pertama-tama kita siapkan 4 buah nanas ya. Untuk nanasnya ini saya sudah beli di pasar dalam keadaan sudah dikupas dan sudah dibuang tengahnya itu ya. Selanjutnya ini akan kita cuci. Cuci bersih ke-4 buah nanas ini ya. Pastikan cuci sampai bersih, tidak ada kotoran-kotorannya. Lalu kita tempatkan ke dalam wadah yang bersarang seperti ini ya. Dan setelah sudah selesai ke-4 buah nanas ini kita cuci. Selanjutnya kita tiriskan ya. Nah, kita tiriskan dan selanjutnya ini akan kita haluskan. Kita siapkan wadah dan untuk menghaluskannya saya gunakan parut ya. Boleh menggunakan blender, tapi saya lebih suka itu menggunakan parutan seperti ini ya. Karena cenderung lebih berserat ya. Teksturnya itu lebih berserat dan lebih terasa buah nanasnya. Memang kalau diparut itu lebih capek ya tenaganya. Beda dengan di blender, itu lebih cepat dan tidak begitu memakan tenaga. Dan setelah selesai kita parut 4 buah nanas ini. Nah, seperti ini ya, kita parut sampai habis. Nah, bonggolnya ini sudah tidak tersisa lagi. Lalu selanjutnya ini akan kita masak. Siapkan wokpan atau wajan ya. Lalu kita masukkan buah nanas tadi yang sudah kita haluskan atau kita parut. Nyalakan api kompor, gunakan api besar cenderung sedang ya. Kemudian kita aduk-aduk dan tunggu sampai airnya itu menyusut ya. Kita aduk-aduk terus. Dan setelah air nanasnya itu sudah menyusut ya. Nah, sudah agak menyusut seperti ini. Kita masukkan 250 gram gula pasir. Lalu 2 buah kayu manis. Kita aduk sampai tercampur rata ya gula pasirnya ini. Dan aduk terus sampai airnya benar-benar menyusut. Gula pasirnya juga benar-benar tercampur rata dengan nanasnya. Nah, kita aduk terus ya, supaya tidak berkerak di bawahnya. Dan untuk teksturnya ini seperti ini ya, sudah menyusut dan sudah tanak. Pastikan ini airnya sudah menyusut dan tanak seperti ini ya, supaya tidak mudah berjamur. Dan juga ini tahan lama. Kita matikan api kompornya. Selanjutnya kita tempatkan ke dalam wadah ya. Nah, wadah seperti ini kita tempatkan. Dan setelah sudah ditempatkan ke dalam wadah seperti ini, kita tutup. Kemudian ini kita bisa masukkan ke dalam kulkas ya. Dan nanti akan kita bentuk bulat-bulat ya untuk isian nastarnya. Kita oleskan terlebih dahulu tangan menggunakan minyak supaya tidak begitu lengket. Dan kita ambil selai nanasnya. Nah, kita perkirakan seberat 4 atau 5 gram ya, sesuai dengan selera aja.
Dan kalau ditimbang juga boleh, lebih akurat ya. Tapi kalau saya ini menggunakan feeling aja ya, sekitar 4 atau 5 gram. Kita ambil, nah kita bulatkan. Nah seperti ini tidak lengket ya. Dan teksturnya juga tidak begitu hitam ya, agak orange warnanya. Kalau memang agak hitam itu cenderung dari gula pasirnya ya. Nah ini sudah selesai, kita bulatkan separuh ya. Nah separuhnya ini akan kita tutup dan kita masukkan kembali ke dalam kulkas. Dan ini kita siap untuk membuat nastar. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.